Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, pagi tadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mendatangi lokasi sengketa lahan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Nusron Wahid langsung disambut belasan warga yang rumahnya digusur pasca eksekusi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Mereka juga menyampaikan keluh kesah setelah rumahnya digusur. Banyak warga yang sudah lanjut usia tak mampu membeli rumah lagi usai penggusuran yang berlatar belakang sengketa lahan tersebut. Nusron Wahid pun berjanji menyelesaikan sengkarut ini. Yaudah sini Bu, sini Bu. Yang lain mana? Ibu sini, Bu. Yang lain mana yang lain? Bukanya Pak asli pun. Ini udah almarhum. Bisa diwawancara, kita mengeluarkan suara. Kita akan mengeluarkan suara dari keluarga. Pemirsa, saat kunjungan tadi, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa sertifikat tanah milik warga klaster Setia Mekar Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sah. Terlebih rumah-rumah warga yang digusur tersebut ternyata bukanlah di area yang dipersengketakan. Menteri Nusron Wahid juga mempertanyakan pergusuran terhadap warga di klaster yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan. Menteri Nusron Wahid pun berencana akan membantu warga untuk mendapatkan ganti rugi atas kehancuran rumah mereka yang dianggapnya menyalahi prosedur. Berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya dari Nusron Wahid. Sertifikatnya bapak-bapak 5 orang yang ada di sini yang dieksekusi, ini salah satunya ya. Ini udah datang yang Ya Bu, ya nggak apa-apa. Ini di mata BPN sah, ya, sekali lagi masih sah, meskipun sudah ada keputusan MA. Kenapa sah? Karena di dalam keputusan MA tersebut, pengadilan dan MA tersebut, tidak ada perintah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Nah, harusnya Ibu Mimi Jamilah langkah pertama datang ke pengadilan. Pak, ini ada keputusan pengadilan. Kami minta ada penetapan pengadilan untuk memerintahkan kepada langkah kedua adalah kepada BPN untuk membatalkan sertifikat itu. Oke, clear. Kemudian kalau sertifikatnya udah dibatalkan, harusnya pengadilan eksekusi kan? Kalau eksekusi menurut aturan, sebelum eksekusi harus minta diukur dulu. Ya, betul. Di mana lokasi yang disengketakan? Apakah lokasi ini bagian yang disengketakan apa tidak? Oke? Clear ya? Nah, kemudian setelah itu, kalau toh kemudian udah diukur mau dieksekusi, pengadilan negeri kirim surat kepada tembusan kepada BPN. Pemberitahuan lah minimal supaya kita tahu. Nah, setelah kami cek, nih mana petanya? Ini lokasinya di sini kan? Setelah kami cek, ini yang disengketakan tuh ini, yang tebel ini, ternyata setelah kami cek, ini pegang-pegang kan? 5 lokasi tanah ini, rumah ini tadi kami cek, ternyata di luar peta daripada objek yang disengketakan. Di 706 tadi, di luar itu. Ternyata, oke? Karena beliau beli dari masyarakat. Oke ya, jelas ya? Nah, karena itu bagaimana Bapak sekalian, kami akan langkah selanjutnya akan kami koordinasi dengan pengadilan negeri Cikarang. Kemudian kami akan panggil mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa, Mimi Jamilah kita panggil, keluarga Kayat kita panggil, dan sebagainya. Untuk apa? Pertama, kami akan berusaha memperjuangkan mengganti rumah yang udah digusur. Ya kan? Kenapa? Karena beliau membangun dengan sah, membeli dengan sah, dan beliau ini kalau tuh ada konflik, korban. Beliau nggak pernah terlibat di situ semua. Harusnya kalau eksekusi pun juga harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan. Tidak dengan prinsip-prinsip tidak kemanusiaan, main gusur itu aja. Kan itu ada orangnya. Harusnya dia approach dulu bahwa ini dulu diganti dulu kehakiman dan sebagainya.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami langsung ajak Anda bergabung dengan rekan kami, ada Zinedine Duhan yang sudah siap mengabarkan dari lokasi. Duhan, silakan dengan informasi Anda. Ya, Nadila dan juga pemirsa, pagi hari tadi Menteri ATR BPN Nusron Wahid memang meninjau langsung ke beberapa titik ini yang menjadi sengketa lahan di Tambun Selatan, Bekasi. Yang pertama, tadi ada di klaster Setia Mekar Residence 2, ini yang merupakan beberapa rumah dan juga ruko. Di dalamnya terlibat juga di dalam tanah sengketa yang dimaksud dengan luas 3,6 hektar. Ini memang total ada 27 bidang tanah yang berada di klaster tersebut. Terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Untuk ruko sendiri memang dari pagi kami pantau ini sudah kosong dan sudah tidak diisi oleh siapapun. Namun untuk rumah memang beberapa warga masih memilih untuk ada di dalam rumah meskipun ini untuk aliran listrik dan juga air ini sudah terputus. Memang tidak terlalu lama ini dari Kementerian ATR BPN meninjau langsung yang berada di klaster Setia Mekar Residence 2. Namun langsung bergeser ke titik selanjutnya dikarenakan juga tanah sengketa ini sudah dibagi ke dalam 4 sertifikat yang berbeda dan titiknya tidak berjauhan. Ini kira-kira jaraknya 200 meter dari klaster tersebut ada sebuah tanah yang memang sudah digusur seperti itu perumahannya. Tadi juga Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat berbincang bersama warga yang memang rumahnya digusur seperti itu. Memang dari Kementerian ATR BPN sendiri menyebutkan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh para masyarakat atau warga yang tinggal di tanah di atas sengketa ini masih dianggap sah oleh BPN. Dikarenakan juga meskipun sudah memenangkan persidangan ini dari Hajah Mimi Jamilah sendiri belum meminta kepada BPN untuk melakukan pembatalan terhadap sertifikat AJB yang dilakukan setelah dari pembelian yang dilakukan oleh Pak Juju kepada Abdul Hamid, yaitu ayah atau pihak yang diwariskan oleh Ibu Mimi Jamilah, sehingga para warga sendiri memang masih berhak untuk menempati tempat tinggalnya. Nah, untuk prosedurnya sendiri ini yang dipertanyakan oleh Menteri ATR BPN adalah mengapa langsung melakukan penggusuran namun belum ada koordinasi terlebih lanjut bersama BPN, belum adanya pengukuran yang dilakukan lebih lanjut. Dikarenakan juga memang tadi titik yang disurvei yang kedua ini merupakan tanah milik warga yang mana menurut hitungan dari BPN perumahan atau rumah-rumah yang digusur ini kurang lebih berjumlah 5 rumah yang berada di sana ini berada di luar dari tanah yang disengketakan, sehingga para warga ini menjadi korban dan diduga jika terbukti nantinya menjadi salah penggusuran atau salah target seperti itu, nantinya untuk pihak Ibu Mimi Jamilah sendiri akan diminta untuk mengganti rugi kepada para warga. Nah, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kementerian ATR BPN adalah melakukan mediasi terhadap seluruh pihak, Ibu Mimi Jamilah, lalu juga kepada pihak pembeli dan juga penjual pertama, lalu juga akan mengikutsertakan pihak pengadilan yang mana juga sudah melakukan proses penggusuran terhadap beberapa rumah. Salah satunya titik tempat saya mengabarkan ini merupakan salah satu titik yang memang jaraknya cukup lebih jauh dari titik yang pertama. Jika titik pertama ada di perumahan klaster, lalu yang kedua 200 meter dari perumahan klaster, ini berada sekitar 500 meter dari perumahan klaster yang memang masih berada dalam satu wilayah. Untuk beberapa masyarakat yang memang rumahnya digusur seperti itu oleh pihak dari pengadilan, tadi Menteri ATR BPN Nusron Wahid juga berjanji akan memberikan bantuan secara pribadi bukan secara kementerian senilai 25 juta rupiah masing-masing untuk per kartu keluarga seperti itu, untuk nantinya dapat digunakan untuk bertahan hidup selama proses hukum masih terus berlanjut hingga nantinya dapat mendapatkan hak-haknya kembali. Untuk sementara itu, Nadila.